Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun udah klik video ini dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku. Ketemu lagi dengan aku, Cika, di Cerita Mistis. Teman-teman, sekarang ini kan lagi rame banget ya cerita tentang pengalaman kuliah kerja nyata atau yang biasa kita kenal dengan KKN. Ternyata memang pengalaman KKN ini tuh ada-ada aja. Dari yang biasa-biasa aja, ada yang komedinya, lucu-lucu bareng teman-teman KKN, sampai ada juga yang cerita horor. Nah, waktu kuliah aku sih nggak ngalamin yang namanya KKN karena memang dari jurusan aku tuh nggak ada program KKN. Nah, kemarin ini ceritanya rekan-rekan di kantor aku tuh lagi sharing cerita tentang pengalaman mereka waktu mengikuti kegiatan KKN di saat kuliah. Ternyata mereka juga mengalami kejadian-kejadian horor waktu lagi KKN. Akhirnya aku izin ke mereka untuk membagikan cerita horor mereka ke kalian. Pengen tahu gimana ceritanya? Yuk, disimak ya. Demi kebaikan dan kenyamanan bersama, nama-nama yang akan aku sebutkan nanti itu adalah nama-nama samaran ya teman-teman. Dan untuk nama lokasinya akan aku sebutkan dengan inisial aja. Pengalaman mistis yang akan aku ceritakan ini adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Mas Ari dan teman-temannya sewaktu kuliah, yaitu tepatnya pada tahun 2000. Mas Ari ini kuliah di salah satu universitas swasta di Semarang. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, salah satu syarat untuk bisa mengerjakan tugas akhir, Mas Ari beserta 17 orang teman-temannya harus mengikuti kuliah kerja nyata atau yang biasa kita sebut dengan KKN. Dalam kelompok ini ada 7 orang perempuan dan 11 orang laki-laki. Panitia KKN Universitas sudah menetapkan 2 kabupaten di Temanggung sebagai tempat untuk pelaksanaan KKN. KKN ini akan dilaksanakan selama 40 hari kalender. Kelompoknya Mas Ari ini dapat lokasi KKN di suatu daerah bernama Desa P, Kabupaten Tertep, Temanggung. Dalam kelompok ini Mas Ari ditunjuk sebagai koordinator desa atau yang disingkat dengan Kordes, dan ada Mas Arjo itu sebagai wakil dari Kordes. Mereka berdua ini yang nantinya akan mengkoordinir anggota KKN selama KKN berlangsung, dan mereka juga berkoordinir dengan koordinator lapangan yang lokasinya ada di Posko 2. Posko 2 ini sebagai pusat koordinasi dari seluruh peserta KKN. Posisi Posko 2 ini jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi tempat KKN-nya kelompok Mas Ari nanti. Di Desa P ini ada 3 dusun, yang satu Dusun Rejo, yang kedua Dusun Putren, dan yang ketiga ini ada Dusun Jurang. Nah, untuk kelompoknya Mas Ari ini ditempatkan di Dusun Rejo. Di Dusun Rejo ini mereka tinggal di rumahnya Kades dan wakil Kades Desa P. Rumahnya ini letaknya bersebelahan. Jadi untuk anggota yang perempuan itu tinggalnya di rumahnya Pak Kades. Sedangkan untuk anggota yang laki-laki tinggalnya di rumah Pak Wakil Kades. Dibandingkan dengan rumah warga lainnya di situ, rumahnya Pak Kades ini kondisinya jauh lebih bagus dan rapi. Halaman depannya tuh luas, terus ada pagar juga. Kamar mandinya terpisah dari rumah utama, tapi kamar mandinya ini ada atapnya. Beda lagi dengan rumahnya Pak Kades. Rumahnya Pak Wakil Kades ini kondisinya nggak sebagus rumahnya Pak Kades. Jadi kondisinya itu lebih sederhana. Kamar mandinya ini nggak terpisah. Posisinya tuh ada bersebelahan dengan dapur, tapi kamar mandinya ini tanpa atap, jadi terbuka gitu atasnya. Menurut Mas Ari ada satu hal yang sangat menarik perhatian. Karena apa? Di balik pintu kamar mandi rumahnya Pak Wakil Kades ini ada sebuah tulisan yang bertulis, "Masuk tanpa salam, keluar tanpa kepala." Nah, oke, itu aku jelaskan untuk gimana kondisi tempat tinggal yang akan ditempati oleh kelompoknya Mas Ari ini.
Nah, sekarang aku akan menjelaskan posisi geografis dari dusun-dusun yang menjadi lokasi KKN mereka ya. Di antara Dusun Rejo dengan Dusun Putren ini terpisah oleh jalan desa. Secara geografis, posisi Dusun Rejo ini ada di paling atas dari Dusun Putren. Sedangkan untuk Dusun Jurang itu posisinya ada di paling bawah. Jadi, pembatas antara Dusun Rejo dengan Dusun Putren itu ada jalan penghubung antar desa. Sedangkan antara Dusun Putren dengan Dusun Jurang itu dipisahkan oleh hutan karet. Nah, hutan karet itu lebat banget ya, itu memang akses ke sana hanya lewat hutan karet. Menurut Mas Ari saat itu, kalau mau ke Dusun Jurang itu hanya bisa diakses oleh jalan kaki, nggak bisa pakai kendaraan bermotor, apalagi mobil. Jadi di antara lebatnya pohon karet di situ ada jalan setapak yang memang biasa dilalui oleh warga kalau mau mengakses antara Dusun Jurang dengan Dusun Putren. Karena kondisinya yang begitu, jadi kelompok KKN ini kalau mau mengakses ke antara dua dusun itu ya harus bersama-sama, jadi nggak boleh sendirian. Dan di Dusun Jurang ini berlaku istilah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu adalah waktunya manusia. Tapi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu adalah waktunya demit. Salah satu anggota tim KKN ini kita sebut aja namanya Mbak Puri. Mbak Puri ini dari jurusan Fakultas Psikologi. Ternyata Mbak Puri ini punya kemampuan melihat dan merasakan hal-hal yang gaib. Menurut ceritanya, Mbak Puri bisa punya kemampuan melihat hal-hal gaib ini secara nggak sengaja. Jadi bukan bakat dari lahir ya, cuman nggak sengaja karena kondisi. Jadi ceritanya waktu SMA Mbak Puri ini putus dengan pacarnya. Karena sulit move on, dia merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Mbak Puri sering nangis, terus sering ngelamun juga. Sampai akhirnya suatu pagi Mbak Puri ini melihat sesosok orang sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Ya sontak Mbak Puri langsung manggil ayahnya kan. Ayah, itu di depan ada orang. Siapa ya? Terus ayahnya ngeliat, nggak ada siapa-siapa di situ. Emang ada siapa? Mbak Puri bingung kan, kok ayahnya nggak lihat ya? Itu di depan pintu, masa ayah nggak lihat itu ada orang berdiri tapi diem aja di depan pintu. Ayahnya bilang, nggak ada siapa-siapa Puri. Terus Mbak Puri kan ngerasa aneh karena kok ayahnya nggak lihat, jelas-jelas di situ ada orang lagi berdiri mematung di depan pintu menghadap ke arah pintu tapi nggak ngapa-ngapain. Terus akhirnya Mbak Puri manggil anggota keluarga yang lain gitu, nanya ke ibunya kan, Bu itu di depan ada orang, lihat nggak Bu? Ibunya bingung, depan mana? Mbak Puri bilang, itu depan pintu, lagi ngeliatin ke arah pintu kita tapi nggak ngapa-ngapain, coba dia lihat. Terus ibunya bilang, nggak ada siapa-siapa di situ, kosong, nggak ada siapa-siapa. Mbak Puri dari situlah baru ngeh, ternyata apa yang Mbak Puri lihat itu bukanlah manusia, melainkan sosok gaib. Sejak saat itulah Mbak Puri bisa melihat hal-hal yang gaib. Tepat di minggu ketiga KKN ada suatu peristiwa yang menyeramkan yang terjadi. Setelah Isya, semua anggota kelompok KKN ini lagi berkumpul di rumahnya Pak Kades. Mereka ngobrol, mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan hari-hari sebelumnya dan apa yang akan dilakukan untuk kegiatan besoknya. Selain itu, mereka juga mendiskusikan kemajuan program-program yang sudah dilaksanakan di desa P tersebut. Menurut Mas Ari, suasana di malam itu tuh berbeda banget dengan malam-malam sebelumnya. Entah kenapa, rasanya tuh kayak ada yang aneh, agak nggak biasa aja. Terus Mas Ari ini ngeliat lah ke arah jam dinding, ternyata malam itu sudah jam 9. Suasananya tuh sepi banget. Sampai Mas Ari tuh ngeh, kok gak ada suara ngaji dari masjid ya. Biasanya tuh suka rame, ada suara pengajian dari masjid. Terus gak ada juga suara jangkrik sama orang-orang. Jadi benar-benar sunyi banget. Karena penasaran ya, Mas Ari tuh jalanlah keluar gitu ke beranda rumahnya Pak Kades, selingak-selinguk gitu ngeliat, beneran gak ada orang satupun yang keluar. Atau biasanya suka ada kan, walaupun hanya satu melintas gitu lewat depan rumah Pak Kades, atau dari rumah tetangga di dusun itu juga biasanya suka ada
pada di beranda misalnya ngobrol atau apa gitu. Ini benar-benar nggak ada. Jadi malam itu suasananya benar-benar sepi banget. Jadi udara di sekitar situ terasa lebih dingin karena ada kabut. Akhirnya Mas Ari masuk lagi lah ke dalam rumah karena di luar kan udah mulai dingin. Udah masuk ke dalam rumah ya ngelanjutin lagi diskusi sama teman-teman yang lainnya. Nah, lagi di tengah-tengah diskusi tiba-tiba terdengar suara handphone dari salah satu anggota tim. Ternyata itu sumbernya dari handphonenya Mbak Puri. Mbak Puri lihat di layar HP, ternyata itu adalah panggilan telepon dari pacarnya. Jadi untuk menerima telepon dari pacarnya, Mbak Puri ini keluar dari ruangan lah, maksudnya memisahkan diri dari kelompok yang sedang berdiskusi. Mbak Puri ini keluar ke arah beranda depan rumah Pak Kades. Jadi Mbak Puri ini nerima telepon sambil jalan ke arah luar ya, ke arah berandanya Pak Kades, yang terima telepon sambil jalan gitu. Terus baru sampai pintu depan rumah Pak Kades, Mas Arjo nih bilang, "Pur, terima teleponnya di dalam aja, jangan di luar." Tapi karena Mbak Puri ini kan lagi di tengah percakapan dengan pacarnya, dia ini nggak dengar omongannya Mas Arjo. Jadi terus aja Mbak Puri ini keluar ke arah beranda depan rumahnya Pak Kades. Jadi dari dalam rumah Mas Arjo ini merhatiin terus Mbak Puri jalan keluar, terus diliatin terus, oh ternyata kok Mbak Puri makin keluar ya, bukannya berhenti di beranda, tapi Mbak Puri ini jalan terus sampai ke halaman depan rumahnya Pak Kades. Melihat begitu, akhirnya Mas Arjo ini langsung bilang ke teman-teman yang lainnya, tolong dong, siapa yang bisa nemenin Puri di luar, tolong jangan biarin Puri sendirian. Mas Arjo bilang kayak gitu karena memang semua pada tahu ya kalau Mbak Puri ini punya kemampuan untuk melihat makhluk gaib. Jadi takutnya nanti terjadi sesuatu kalau Mbak Puri melihat, itu kan bahaya maksudnya. Jadi mereka nih satu kelompok tim KKN ini semuanya ya saling mendukung, saling menjaga gitu. Karena memang sepengetahuan mereka Mbak Puri ini walaupun sudah sering melihat hal-hal yang gaib, tapi Mbak Puri belum bisa mengontrol dirinya sendiri untuk bisa berani menghadapi atau melihat hal-hal yang gaib gitu. Ya udah kalau Mbak Puri melihat hal-hal yang gaib, Mbak Puri ini langsung yang histeris gitu loh, atau bahkan bisa sampai kesurupan. Akhirnya setelah Mas Arjo bilang untuk ada yang nemenin Mbak Puri, salah satu anggota ini namanya Mbak Lili. Mbak Lili ini inisiatif untuk menyusul Mbak Puri, jadi buat nemenin Mbak Puri di luar. Setelah Mbak Lili keluar nih, ya kedengeran dari dalam memang obrolannya Mbak Puri dengan pacarnya di telepon gitu, sayup-sayup kedengeran dari dalam. Nah, sesekali juga kedengeran tuh suara Mbak Puri ketawa, mungkin lagi bercanda dengan pacarnya terus ketawa, itu kedengeran sampai ke dalam. Nah, tapi nggak lama kemudian ya, tiba-tiba kedengeran suara brak, suara pintu yang kebanting dari depan nih, dari depan rumahnya Pak Kades kedengeran tuh. Mereka yang lagi ngumpul di tengah itu kan kaget, ada apa gitu, terus otomatis langsung melihat ke arah pintu, dan ternyata itu yang nabrak pintu tadi tuh Mbak Puri. Mbak Puri ini lari ke dalam setelah nabrak pintu, terus dia langsung lari ke tengah ruangan di mana kelompok lagi berkumpul. Terus dia sambil teriak-teriak kan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mbak Puri ini terduduk sambil nangis, terus jarinya tuh menunjuk keluar. Mbak Lili yang ngikutin di belakangnya Mbak Puri ini kebingungan. Salah satu anggota tim KKN ini yang namanya Mbak Eti langsung nyamperin ke Mbak Puri. Maksudnya untuk menenangkan, kenapa gitu Mbak Puri kan kok langsung histeris kayak begitu. Mbak Eti ini langsung megangin badannya Mbak Puri yang kelihatan gemeteran, terus tiba-tiba dia langsung lemes kayak yang mau pingsan gitu. Jadi Mbak Eti pegangin tuh badannya Mbak Puri. Karena kondisi yang seperti itu, akhirnya semua teman-teman yang ada di situ tuh ngumpulin Mbak Puri, terus nanyain kan, nah kenapa, ada apa Puri, apa yang terjadi tadi di luar. Mbak Lili pun jadi ditanyain gitu, ada apa Lili tadi, kenapa Puri itu kenapa, kok bisa tiba-tiba lari ke dalam, itu di luar ada apa. Ya Mbak Lili juga bingung, dia kan juga nggak tahu apa-apa. Menurut Mbak Lili ya, Mbak Lili tuh pas di luar tiba-tiba Mbak Puri ini yang tadinya lagi nelpon terus langsung balik badan, terus langsung lari ke dalam sambil teriak-teriak kayak gitu. Mas Ari dan beberapa temen itu penasaran, akhirnya keluar rumah untuk melihat ada apa gitu di luar, apa yang habis terjadi.
apa yang habis dilihat sama Mbak Puri. Ternyata pas sampai di luar, mereka tuh nggak lihat ada apa-apa gitu, jadi masih kondisinya sepi kayak gitu, nggak ada siapa-siapa juga di luar. Karena pas lagi di luar, Mas Ari dan teman-temannya ini tiba-tiba kedengaran suara gaduh di dalam rumah. Terus akhirnya Mas Ari dan teman-teman balik lagi nih masuk ke dalam rumah. Pas dilihat ternyata Mbak Puri itu udah pingsan. Karena ngedengar ada yang rame di ruang tamunya, akhirnya Pak Kades beserta dengan keluarganya ini keluarlah nyamperin kelompok KKN yang lagi rame-rame di tengah ruangan itu. Nah, terus Mas Ari ini berusaha menjelaskan apa yang terjadi kepada Mbak Puri. Nah, setelah dijelaskan kayak gitu, Pak Kades juga akhirnya turut membantu menyadarkan Mbak Puri yang lagi pingsan. Nah, teman-teman di situ juga ikut membantu ya, ada yang mijitin tangannya, mijitin kakinya, terus sampai ngebalurin kayu putih gitu ya di badannya, terus sampai kan biasanya kan dibalurin ke hidung ya supaya yang pingsan cepat sadar. Tapi Mbak Puri ini nggak sadar-sadar. Terus ada salah satu anggota KKN yang namanya Mas Joko, dia ini berusaha menolong Mbak Puri dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh orang pintar. Dengan kedua telapak tangannya, Mas Joko ini coba meinikan ke tubuhnya Mbak Puri ya. Nah, terus menurut Mas Joko ini merasakan ada aura negatif dari dalam tubuhnya Mbak Puri. Terus tiba-tiba Mas Joko bilang, Puri kerasukan. Terus akhirnya salah satu lagi ya temen yang lain namanya Mas Ali ini bilang, coba deh diazanin di telinganya, diazanin. Mas Ari pun mencoba untuk azan ya, gantian sama teman-teman yang lainnya. Tapi azan pertama Mbak Puri itu belum sadar juga. Azan kedua, Mbak Puri masih belum sadar juga. Nah, kemudian saat azan yang ketiga, itu pas di bait terakhir azan, yang Allahu Akbar, la ilaha illallah. Seketika Mbak Puri ini terbangun, menjerit dan mengerang kesakitan sambil menutup kedua telinganya. Seolah-olah tuh nggak mau ngedenger suara azan. Cukup, berhenti. Nafasnya ini tersengal-sengal, matanya melotot terus mendelik, wajahnya ini pucat. Suaranya juga udah beda, bukan suaranya Mbak Puri yang seperti biasanya. Kemudian beberapa orang ini, teman-teman, mulai membacakan surat-surat ayat kursi. Tapi Mbak Puri reaksinya juga masih sama seperti itu. Mas Joko yang punya sedikit pengetahuan tentang cara untuk menyadarkan orang yang kesurupan, ya coba dengan berbagai cara yang dia tahu gimana untuk menghadapi orang yang kesurupan supaya jin yang merasuki tubuhnya ini bisa keluar. Tapi yang terjadi selanjutnya malahan Mas Joko yang terpental. Nah, akhirnya Mas Joko dan teman-teman ini bersama-sama membacakan ayat-ayat Al-Quran. Si Mbak Puri ini malah semakin menjerit kesakitan. Tapi si goib jin yang merasuki tubuhnya Mbak Puri ini nggak keluar-keluar juga, masih tetap aja bertahan di tubuhnya Mbak Puri. Semua cara ini dilakuin lah sama teman-teman semua, termasuk juga dengan Pak Kades. Pokoknya orang-orang di situ berusaha untuk menyadarkan kembali Mbak Puri. Tapi Mbak Puri ini hanya teriak-teriak kesakitan aja. Terus sampai pada suatu saat Mbak Puri ini tiba-tiba dengan lemesnya dia bilang, haus, mau minta minum, aku mau minum, minta air. Ya akhirnya dibawain lah air minum. Dikirain setelah minum itu Mbak Puri itu sebenarnya udah sadar, tapi ternyata enggak. Nah, akhirnya karena melihat kondisi Mbak Puri ini semakin mengkhawatirkan, Pak Kades ini berinisiatif untuk memanggil seorang ustadz yang memang tinggalnya di sekitar desa P, Kabupaten Tertep. Pak Kades ini pergi bersama dengan beberapa anggota perangkat desa. Nah, setelah Pak Kades pergi, Mas Ari dan beberapa teman ini mencoba menginformasikan keadaan yang mereka hadapi ke koordinator lapangan di Posko 2. Mereka berkoordinasi dengan menggunakan HT atau handy talkie. Kalau dulu untuk koordinasi lebih cepat itu memang menggunakan HT. Malam itu juga Mbak Eti nih berinisiatif untuk langsung menghubungi keluarganya Mbak Puri untuk mengabarkan kondisi yang sedang dihadapi oleh Mbak Puri. Sekitar jam 11 malam, suhu udara di sana tuh semakin dingin dan kabut pun semakin tebal. Karena kejadian kesurupan ini, gak ada satu orang pun yang berani di luar sendirian.
Mas Arjo mulai berkomunikasi dengan tim di Posko 2 yang menginformasikan bahwa Mbak Puri saat ini sedang kesurupan dan sedang dalam penanganan untuk pemulihan. Pokoknya Mas Arjo ini ceritalah semua kejadiannya dari mulai awalnya Mbak Puri nerima telepon sampai apa yang sedang terjadi saat itu juga. Setelah dapat informasi itu, tim dari Posko 2 ini langsung datang ke rumahnya Pak Kades. Seketika itu juga rumah Pak Kades tuh jadi rame, karena yang datang ke rumah Pak Kades itu nggak hanya dari teman-teman di Posko 2 aja. Ternyata teman-teman dari KKN di dusun yang lain juga ikut datang. Ternyata mereka itu nggak sengaja mendengarkan percakapan antara timnya Mas Ari ke Posko 2. Itu nggak sengaja pembicaraannya kedengeran juga oleh tim KKN di dusun yang lain. Akhirnya mereka nih rame-rame lah datang menghampiri timnya Mas Ari di dusun Rejo ini. Karena Pak Kades dan Pak Ustadz ini belum datang, jadi Mas Ari dan teman-temannya juga bersama dengan tim Posko 2 dan tim KKN dari dusun yang lain ini berkumpul, terus ngobrol-ngobrol lah mereka di halaman rumahnya Pak Wakil Kades. Tepatnya sih di bawah pohon melinjo. Nah, mereka ngobrol-ngobrol di bawah pohon itu sambil menunggu kedatangan Pak Kades bersama dengan Pak Ustadz. Di situ mereka ngobrol menceritakan gimana sih awal mulanya kok bisa Mbak Puri ini kesurupan. Nggak lama kemudian Pak Ustadz dan Pak Kades ini juga beserta dengan beberapa perangkat desa datang ke rumahnya Pak Kades. Terus Pak Ustadz ini langsung menghampiri Mbak Puri. Pak Ustadz ini berusaha mengeluarkan jin yang merasuki tubuhnya Mbak Puri dengan membaca surat-surat ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan Mas Ari dan teman-teman yang lainnya berusaha untuk megangin badannya Mbak Puri. Karena selama Pak Ustadz membacakan ayat-ayat Al-Quran itu, Mbak Puri ini terus aja berontak, badannya tuh nggak mau diem, berontak, teriak-teriak. Jadi perlu dipegangin sama teman-teman yang lainnya nih. Saat Pak Ustadz lagi bacain ayat-ayat Al-Quran di telinganya Mbak Puri ini mengerang, kesakitan, teriak. Dia sambil teriaknya dia sakit, udah cukup, berhenti. Kamu mau keluar apa enggak? Kata Pak Ustadz ke jin yang merasuki tubuhnya Mbak Puri. Kalau kamu nggak mau keluar, saya akan terus bacakan ayat-ayat ini di telinga kamu sampai kamu keluar dari tubuh ini. Keluar nggak? Terus Mbak Puri yang bilang, iya, aku mau keluar. Tunggu, udah cukup ya, sakit. Seketika itu juga Mbak Puri jadi tenang. Ya udahlah ya, berarti kan jinnya udah pergi. Jadi Pak Ustadz juga udah mulai tenang, teman-teman yang lain udah tenang juga. Tapi ternyata enggak. Jin yang mempermainkan Pak Ustadz. Ternyata jinnya masih ada di badannya Mbak Puri. Nah, karena jinnya ini bandel, nggak mau meninggalkan tubuhnya Mbak Puri, Pak Ustadz kan jadi geram. Ya udah dilanjutin aja lagi sama Pak Ustadz, dibacain ayat-ayat Al-Quran terus aja di telinganya Mbak Puri, walaupun Mbak Purinya teriak kesakitan, karena kan yang kesakitan itu adalah jinnya. Mbak Puri terus-terusan teriak gitu, kesakitan. Terus teman-teman yang lain juga berusaha untuk nahan badannya Mbak Puri kan, karena Mbak Puri berontak. Terus jin yang ada di dalam tubuhnya Mbak Puri ini bukannya pergi, tapi tiba-tiba dia langsung matanya melotot, mendelik, dan mulutnya tiba-tiba menyeringai. Terus Mbak Puri ini tiba-tiba cekikikan, ketawa cekikikan. Terus kayak gitu. Wah, ternyata jin yang tadi itu hanya pura-pura pergi. Akhirnya Pak Ustadz terus aja baca ayat-ayat Al-Quran, terus meniupkan ke arah ubun-ubunnya Mbak Puri. Mbak Puri teriakan, sakit, panas, ampun. Alot juga ya perjuangan untuk mengeluarkan jin dari tubuhnya Mbak Puri ini. Pak Ustadz, Mas Ari, Mas Arjo, dan teman-teman yang lain itu yang juga ngebantuin untuk nahan tubuhnya Mbak Puri itu tuh sampai kelelahan dan keringetan gitu. Karena memang tenaga yang dikeluarkan oleh jin dari tubuhnya Mbak Puri itu besar banget. Hingga akhirnya lama-kelamaan Mbak Puri ini jadi tenang. Matanya yang tadinya mendelik dan melotot tiba-tiba menutup perlahan. Nafasnya yang tadinya terengah-engah tiba-tiba jadi teratur lagi.
Pas dilihat ternyata pelan-pelan Mbak Puri ini jadi tertidur. Ngelihat Mbak Puri tertidur, Pak Ustadz ini berusaha untuk membangunkan Mbak Puri dengan menepuk-nepuk pipinya. Kemudian matanya Mbak Puri ini terbangun lagi. Pak Ustadz dan Mas Ari dan teman-teman yang lain itu udah bersiap aja megang tubuhnya Mbak Puri kalau Mbak Puri ini ternyata masih kerasukan. Nah, pas buka mata bangun, Mbak Puri ini kelihatan seperti orang yang bingung. Dia bingung lihat kok di sekelilingnya rame, ada apa? Mbak Puri nanya, ada apa? Kenapa? Kok rame banget? Mbak Puri celingukan nanya ke teman-teman yang lagi megangin badannya. Nah, Pak Ustadz ini meyakinkan kembali apakah jin yang tadi merasuki Mbak Puri ini masih ada di tubuhnya Mbak Puri atau memang benar-benar sudah pergi. Setelah ditanya macam-macam sama Pak Ustadz, akhirnya Pak Ustadz pun meyakinkan kalau ternyata Mbak Puri sudah kembali dan jin yang tadi merasuki itu sudah pergi dari tubuhnya Mbak Puri. Mas Ari dan teman-teman ini merasa lega banget karena akhirnya Mbak Puri itu akhirnya kembali. Walaupun terlihat dari raut wajahnya Mbak Puri ini kelihatan sangat kelelahan banget, terus badannya ini lemas sampai gemeteran, tapi ya syukur alhamdulillahnya Mbak Puri ini kembali. Setelah ngelihat jam, Mas Ari kaget, ternyata saat itu tuh udah hampir jam 3 pagi. Berarti cukup lama ya Mbak Puri itu kerasukannya. Mulai dari jam 9 dan sekarang hampir jam 3 si jin yang itu tuh baru pergi dari tubuhnya Mbak Puri. Nah, sebelum pamit pulang, Pak Ustadz ini menyarankan agar Mbak Puri ini selalu didampingi. Walaupun Mbak Puri lagi tidur, itu ada teman-teman yang bergantian untuk menjaga Mbak Puri. Waktu pun berlalu sampai di luar terlihat udah mulai terang. Pagi itu Mas Ari bersama dengan teman-teman lagi kumpul nih sarapan bersama di beranda rumahnya Pak Kades. Mereka ngobrol bersama sambil menikmati kopi dan teh di pagi hari. Gak lama kemudian muncullah Mbak Puri. Kali ini Mbak Puri udah gak kelihatan lemes, udah lebih segar lah karena udah istirahat. Terus Mbak Puri ini duduk di sebelahnya Mbak Eti. Nah, setelah duduk, Mbak Puri ini mulai cerita apa yang tadi malam dia lihat sebelum kejadian kesurupan itu. Kata Mbak Puri, waktu dia nerima telepon, dia tuh kan berdiri di halaman depan, agak dekat ke pagar depan rumahnya Pak Kades. Saat itu dia melihat sosok kuntilanak di atap rumah salah satu warga yang rumahnya ini ada di depan rumahnya Pak Kades. Jadi jaraknya antara rumah Pak Kades itu dengan tempat berdirinya Mbak Puri itu jaraknya tuh kira-kira 10 meter. Cukup dekat kan? Makanya Mbak Puri tuh ngelihat dengan jelas banget sosok kuntilanak itu ada di atap rumah warga. Terus selain sosok kuntilanak yang dia lihat di atap pohon rumah warga, Mbak Puri juga ngelihat ada sosok yang bersembunyi di balik pohon melinjo yang ada di halaman rumahnya Pak Wakil Kades. Sosok yang bersembunyi di balik pohon melinjo itu ya kuntilanak juga. Jadi ada 2 kuntilanak yang Mbak Puri lihat. Mendengar informasi itu, seketika itu juga Mas Ari dan teman-temannya langsung diem terus saling lirik-lirikan. Karena apa? Masih ingat nggak tadi yang aku ceritain? Saat banyak orang yang datang ke rumahnya Pak Kades, itu kan mereka berkumpul dan ngobrol di bawah pohon melinjo. Jadi saat mereka lagi ngobrol di bawah pohon melinjo itu, sosok Mbak Kun yang ada di situ mungkin lagi merasuki tubuhnya Mbak Puri. Atau mungkin si Mbak Kunnya itu malah ada di pohon melinjo itu lagi memperhatikan mereka. Bayangin. Akhir dari pengalaman ini, Mbak Puri ini dijemput oleh keluarganya, terus kemudian mau dibawa ke rumah orang pintar yang ada di Kecamatan C, Temanggung. Nah, dari situlah Mas Ari ini menceritakan pengalamannya kepada aku, untuk yang aku bagikan lagi kepada kalian. Sebenarnya ada cerita-cerita horor yang lainnya, mudah-mudahan Mas Ari mau berbagi juga ke aku, nanti aku akan ceritakan juga ke kalian. Oke guys, begitulah akhir dari cerita mistis teman cerita kali ini. Semoga bisa menambah koleksi cerita seram kalian. Terima kasih banyak ya yang udah nonton dari awal sampai selesai. Makasih juga loh buat Mas Ari dan teman-temannya yang udah mau berbagi cerita horor ini ke aku. Sampai mereka berusaha untuk mengingat-ingat kembali kejadian apa aja yang waktu itu terjadi.
Padahal udah 22 tahun yang lalu. Makasih banyak. Sehat-sehat dan sukses ya buat Mas Ari dan teman-temannya. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Terus untuk teman-teman yang punya pengalaman horor atau cerita horor, boleh juga di-share ke aku, dikirimkan aja cerita kalian ke email aku di ermalitacika@gmail.com, atau boleh juga kirim ide dan saran ke DM Instagram aku di @tiaermalita. Jangan lupa di-follow ya. Thank you. Jangan lupa klik like, klik subscribe, juga klik loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan boleh juga kalian ketik komen-komen kalian di kolom komentar di bawah. Hatur nuhun, sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Stay safe, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.